Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita sama-sama belajar tentang Tuhan pencerita ini hari, kita akan sama-sama berdoa dulu. Kamani minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, kita punya tema cerita ini hari adalah tetap setia. Kemarin ulangi, ketemu tema cerita ini hari adalah tetap setia. Dan ketemu bacaan di kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, dilanjut dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kemarin ulangi, ketemu bacaan ini hari di pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, dilanjut dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik, kakak mau awali dengan sebuah cerita tentang seorang anak. Dia punya nama Dinda. Dia tuh masih SD, masih di sekolah dasar. Terus dia adalah anak yang berusaha untuk berbuat baik di dia pun kawan semua, dia pun kawan-kawan di sekolah. Terus dia tuh selalu tolong dia pun kawan-kawan pas dia pun kawan dalam kesusahan. Terus dia yang selalu kasih semangat buat dia pun kawan-kawan dong. Dan dia tuh anak yang selalu ceria, anak yang selalu senyum walaupun dia sedang dalam kesusahan. Terus suatu hari dia punya bapak mendapatkan pekerjaan di luar kota. Itu akhirnya mengharuskan dong tuh satu keluarga harus pindah. Nah, Dinda ini dia merasa sedih karena dia harus kasih tinggal dia punya kawan-kawan di sekolah, dia harus kasih tinggal dia punya bestie yang dia rasa dia nyaman, dia harus kasih tinggal dong dan ikut dia punya orang tua. Nah, terus pas tiba di sekolah yang baru, dia merasa sedih. Dia sedih karena dia sudah ada kawan, terus dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dimana orang-orang tuh dia belum kenal. Gitu tuh, dia sudah punya kawan baru, jadi dia sedih. Tapi itu sudah membuat dia ini cepat menyerah gitu tuh. Dia sudah menyerah. Dia tetap berusaha jadi anak yang baik, anak yang selalu senyum, selalu ceria, selalu tolong dia kawan-kawan. Terus dia tuh suka bagi makanan ringan kalau ini istirahat. Dan dia punya akhirnya tuh dia punya kawan yang banyak gitu tuh, kawan yang bisa diajak untuk belajar bersama, kawan yang bisa diajak untuk main sama-sama. Terus suatu waktu begini tiba-tiba dia punya kawan, dia punya nama Rina tuh dia kena musibah. Dia punya bapak tuh ini sakit parah. Dan bapak tuh mengalami sakit yang sangat serius, yang mengharuskan dia bapak tuh harus masuk rumah sakit, harus dirawat. Nah, Rina pun keluarga nih uang sudah cukup untuk biaya perawatan gitu tuh. Dan akhirnya ini Dinda nih dia berinisiatif dengan dia pun kawan-kawan dong kumpul dana, dong menggalakkan dana, dan akhirnya dong punya kerja keras, dong punya usaha tuh membuahkan hasil. Dong dapat uang yang cukup untuk Rina pun bapak pun biaya perawatan. Dan singkat cerita itu Rina tuh terharu, Rina dengan dia pun keluarga tuh terharu dan senang dengan ini Dinda dengan kawan-kawan pun kebaikan gitu tuh yang tolong Rina dengan keluarga. Nah, adik-adik, dari ini cerita apa yang adik-adik dapat? Belajar dari ini tokoh Dinda yang selalu berbuat baik, selalu kasih semangat dia pun kawan-kawan,
selalu ceria, selalu senyum, walaupun dia ada dalam kesulitan, dia ada dalam kesusahan, tapi dia tetap senyum. Nah, katong kembali ke katong punya inti cerita ini hari tentang yang tadi Kak Marni bilang katong bacaan di kitab Ayub. Nah, otomatis katong ini hari akan belajar tentang tokoh Ayub. Nah, Kak Marni rasa ini cerita sonde asing lah buat adik-adik. Pasti dari kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung sudah dengar ini cerita. Ini sonde asing lah pasti buat adik-adik dong. Nah, katong sama-sama belajar dari ini tokoh Ayub, di mana di dalam Alkitab tuh dia dibilang orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang jauh dari yang namanya kejahatan. Terus dia tuh di dalam Alkitab tuh dia punya anak laki-laki ada 7 orang, dengan perempuan ada 3 orang. Terus selain itu dia juga punya kekayaan yang berlimpah. Dia punya banyak ternak, beribu-ribu ternak. Terus ini dia juga punya budak yang dalam jumlah yang sangat besar. Pokoknya dalam Alkitab dia tuh orang yang paling kaya di tanah Uz, tempat di mana dia tinggal tuh dia orang paling kaya. Dia kaya pun dia masih dikatakan orang yang saleh, jujur, takut Tuhan. Terus singkat cerita ini iblis menghampiri Tuhan. Dia datang di Tuhan, terus Tuhan tanya dia bilang ini iblis, lu ada perhatikan beta punya anak Ayub kusonde, dia itu orang yang paling saleh, paling jujur itu negeri. Pokoknya di muka bumi itu dia paling takut Tuhan. So iblis ada perhatikan dia kusonde. Terus ini iblis bilang di Tuhan bilang ini, coba Tuhan kasih hilang apa yang dia punya. Pasti dia langsung kutuki Tuhan, pasti dia langsung kasih tinggal Tuhan. Akhirnya iblis minta izin ke Tuhan untuk cobai Ayub. Dan singkat cerita adik-adik, Ayub kehilangan dia punya anak-anak, Ayub kehilangan dia punya harta benda, dia punya budak-budak, dia punya ternak yang sebelumnya beribu-ribu tuh dia soalnya ada lenyap. Dan yang lebih sadis, dia mengalami penyakit yang cukup parah, yaitu penyakit kulit. Dia membadan tuh luka-luka. Akhirnya dia punya istri juga tinggal dia punya sahabat-sahabat juga tinggal dia. Tapi dari Ayub punya penderitaan tuh sudah mengurangi dia punya kesetiaan di Tuhan. Dia tetap setia dengan Tuhan, walaupun dia sakit-sakit, semua dia ini hilang dari dia punya kehidupan, dia tetap mau puji Tuhan, dia tetap mau setia dengan Tuhan. Nah, dari Ayub kisah kita belajar bahwa percaya di Tuhan, katong imani Tuhan, bukan berarti katong bisa dapat apa yang katong mau, apa yang katong inginkan. Tapi yang adik-adik harus ingat bahwa ketika katong percaya Tuhan, katong punya iman tuh diuji lewat katong punya penderitaan, katong punya kesusahan, situasi sulit yang katong hadapi. Nah, disitulah katong punya iman diuji. Apakah katong percaya dengan Tuhan atau justru katong tinggal Tuhan. Di sini iblis dia berpikir bahwa kalau Ayub ini kehilangan semua yang dia punya, pasti dia langsung tinggal ini Tuhan. Tapi sonde Ayub malah dia tetap setia dengan Tuhan. Dengan semua penderitaan, semua kesulitan, kesusahan yang dialami itu, dia tetap percaya Tuhan, dia tetap mau puji Tuhan. Luar biasa tuh adik-adik. Nah, adik-adik, katong lanjut, katong punya aktivitas ini hari ada 2. Yang pertama, Kak Marni mau ajak katong sama-sama diskusi dari cerita sebelumnya yang di awal Kak Marni cerita tentang kisah Dinda tuh. Pasti semua alami, pasti semua pernah begitu, pernah
situasi yang sulit, kesusahan. Nah, kamar nih mau ajak katong sama-sama diskusi bagaimana cara adik-adik dong menyelesaikan itu situasi, itu keadaan yang susah gitu, bagaimana adik-adik dong mengatasi itu masalah. Terus yang kedua, kamar nih mau ajak katong sama-sama sharing, berbagi adik-adik dong pun kisah tentang tetap setia dengan Tuhan walaupun ada dalam situasi-situasi yang sulit. Katong sama-sama sharing. Oke, katong punya cerita, katong punya firman sampai di sini. Sebelum katong berdoa dan pulang, silahkan buka di Alkitab masing-masing, tandai memang, pulang sampai rumah, ingat baca di kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, dilanjut dengan ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kamar nih ulangnya, ini pulang sampai rumah ingat baca di Amos pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, dilanjut dengan ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Oke, sebelum ketong pulang, sebelum ketong akhiri ketong pun cerita ini hari, cerita firman ini hari, mari ketong berdoa. Oke, selesai. Sampai jumpa minggu depan.